Apa kabar temennya? Nggak kerasa udah sekitar 2 minggu dari analisa terakhir kita ya. Jadi waktu itu gue masih ingat banget pas Bitcoin ada di sekitar 99K ya waktu itu ya. Gue bilang ya ini fake recovery untuk Bitcoin gitu ya. Gue bilang bahwa pada saat itu ya kita nggak expect dari falling wedge-nya Bitcoin ya. Kalau misalnya kalian masih ingat ya. Ketika Bitcoin rebound, kita bilang ini nggak akan langsung terbang ke atas Bitcoin, enggak. Tetapi kayaknya masih bakalan ada supply di bawah lagi temen ya, di bawah dari 96.000. Dan kita ada call untuk potential double bottom terjadi pada Bitcoin, yang which is ini happen baru aja 2 hari yang lalu temen ya. Jadi kita udah analisa dari jauh-jauh hari, dari 2 minggu yang lalu. Congrats buat yang udah nonton dan yang udah ya believe sama analisa ini gitu ya. So far semuanya berjalan dengan sangat amat lancar. Mungkin gue bisa kasih replaynya ke kalian lagi. Lagi-lagi slow bleed teman ya. Dari sini kita nggak kuat langsung ngangkat ke atas, tetapi kita dibikin perlahan-lahan slow bleeding teman ya. Ibaratnya ya pelan-pelan berdarah tapi nggak sakit gitu ya. Nggak sesakit yang instan di tanggal 3 Februari kemarin. Makanya kenapa gue bisa simpulkan di jangka pendek untuk Bitcoin mungkin aja supply-nya itu atau demand-nya itu belum terpenuhi sepenuhnya gitu ya di tanggal 3 Februari kemarin gitu. Bisa aja teman ya. Mungkin aja kita bisa double bottom dulu di sini ke level 94. Baru nanti demand di sini baru ngangkat and then kita baru benar terbang ke atas gitu ya setelah double bottom ini happen. Nah, jadi persis di sana gue bilang ke kalian ya bahwa ada possible area double bottom di 94 yang which is kita bahkan udah sempat 93,5 di sini ya di tanggal 18 Februari. Baru kita diangkat kembali teman-teman ya, yang dimana ya ada possibility bahwa ya level 93,5 ini bisa menjadi potential bottom untuk kita ya, dan kita bisa aja diangkat langsung balik ke area 100k ke atas gitu ya. Cuman di sini gue juga bakalan bahas beberapa skenario alternatif karena so far kita udah 2 minggu kita masih ranging di area downtrend channel ini untuk Bitcoin. Kira-kira nextnya bakalan kayak gimana, itu bakalan gue bahas di video kali ini. Jadi semuanya ini gue ada update temen-temennya melalui VIP Group Ken. Kalau misalnya kalian tertarik untuk join ya, bahkan dari jauh-jauh hari ini gue juga udah kasih beberapa outlook trade temen-temennya dan udah banyak banget yang profit ya. Dari bulan Januari kita udah short altcoin juga dan ternyata boom langsung happen temen-temennya, altcoin pada crash semua. Kita udah profit banyak ya, anak-anak VIP semuanya udah profit besar-besaran kalau misalkan memang persis mengikuti gue untuk nge-short altcoin di sini. Bahkan dari tanggal 10 Januari ya, dari zaman harga SUI masih di 4,73, kita udah targetin SUI untuk TP ke bawah jauh teman-teman ya, jauh ke bawah, dan ini udah tersentuh target semuanya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik teman-teman ya, kalian bisa join VIP group gua dengan cara kalian tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Beberapa persyaratan misalnya kalian harus deposit teman-teman ya, tetapi ya nggak perlu sebanyak ini juga gitu ya. Mulai dari 50 USD udah bisa ya, dan kalian yang penting menyelesaikan beberapa tugas aja ya, tugas 4 ke bawah ini ya, misalkan nyelesain beberapa volume trading ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman sebenarnya nggak perlu sebanyak ini juga ya, jadi tugasnya benar jauh lebih mudah. Cuman kalau misalkan kalian pengen incer cash teman-teman USDT cash dibagi secara gratis ya, kalian minimal depositnya 1000. Atau kalau kalian misalkan ingin incer bonus voucher 25 USDT ya, kalian harus trading lebih sering lagi. Cuman sebenarnya persyaratannya ini benar-benar gampang banget ya, dan volume tradingnya nggak harus besar ini. Cuman open beberapa posisi dan kalian udah bisa join masuk VIP group gue selama seumur hidup teman-teman ya. Jadi ini menurut gue best deal banget. Karena kalau misalkan ini mau gue jual mungkin ini bisa senilai jutaan hingga belasan juta teman-teman ya. Cuman gue kasih benar-benar gratis aja, hanya dengan memenuhi sedikit persyaratan ini gitu ya. Nah, jadi so far dari update analisis kita kemarin teman-teman, kalian pasti udah ngeliat satu pattern lah ya, udah benar-benar kebentuk banget bahwa Bitcoin selalu rebound dari area support ini teman-teman ya, dari downtrend channel ini ya. Dan ini juga sama persis lah kemarin di sini ya, kita rebound lagi dan Bitcoin rata-rata selalu terkena penolakan lagi teman-teman ya. Jadi ini adalah area supportnya, ini adalah area penolakan dia teman-teman ya, dimana ketika dia hit garis resisten ini dia kena tolak, habis itu kena dam lagi ke harga level yang lebih rendah. Jadi ibaratnya di setiap new low level teman-teman ya, ada permintaan yang coba untuk ngangkat Bitcoin, cuman nggak berhasil gitu ya. Jadi ibaratnya new support ini teman-teman untuk Bitcoin naik ternyata nggak kuat, abis itu ada permintaan baru lagi di level yang lebih rendah, naik lagi ternyata nggak kuat, ke level yang lebih rendah lagi ternyata masih nggak kuat ngangkat untuk Bitcoin, dan ke level yang lebih rendah lagi udah yang kelima kalinya Bitcoin menuju ke harga level yang lebih rendah.
apakah ini kali ini kita benar bakalan kuat buat ngangkat dan break dari downtrend channel ini atau enggak, itu kan yang menjadi pertanyaannya. Nah, the last time teman-teman terjadi downtrend channel seperti ini pada Bitcoin, mungkin ini gue kasih ke kalian outlook besarnya ya. Ini terakhir downtrend channel sampai Bitcoin ke 50k, baru ternyata ada demand kuat ya, ada permintaan kuat di sini, dan akhirnya bisa ngangkat harga si Bitcoin break dari 70.000 ini ya. Jadi akhirnya ternyata permintaan yang benar kuatnya itu ada di level 50.000 pada saat itu. Jadi in the end sebenarnya downtrend channel ini akan break ke atas ya. Makanya kenapa gue bilang ya, so far masih sangat amat bullish untuk Bitcoin ya. So far ya nggak ada pertanda oke Bitcoin bakalan dump, teman-teman, nggak ada tanda-tanda itu sama sekali. Selama 2 minggu belakangan ini kita ngelihat pergerakan Bitcoin cukup sideways, tetapi sideways itu nggak langsung ibaratnya tiba-tiba turun break di bawah 88.000, di mana pada saat itu ya di video yang terakhir kita juga udah expect gitu teman-teman. Kita juga udah mengatakan, udah kita ungkapkan bahwa ini adalah possible bottom untuk Bitcoin ya. Antara ini atau ini itu adalah possible bottom untuk Bitcoin, dan so far semuanya masih valid, semuanya masih berjalan sesuai ekspektasi kita, di mana memang 91.000 dan 90.000 awal ini menjadi strong support pada Bitcoin, karena memang selama 2 minggu terakhir Bitcoin bahkan tidak sama sekali menyentuh atau mendekati level-level tersebut. Dan Bitcoin hanya sedikit membentuk downtrend channel teman-teman ya, dari daily time frame ini juga kelihatan banget gitu ya. Bitcoin hanya membentuk downtrend channel dan siap untuk break di atas downtrend channel ini, hanya pertanyaannya kapan aja teman-teman gitu ya. Jadi memang kelihatannya downtrend channel, tetapi ya at the end of the day menurut gue bakalan ini mirip-mirip falling wedge gitu ya. Jadi support makin lama makin rendah, and then at the end of the day bakalan break ke atas. Pertanyaan adalah apakah hari ini atau apakah besok teman-teman, atau bahkan apakah teman-teman, apakah bakalan ada satu kali flash lagi ke bawah seperti ini, mungkin ke area 92.000, atau bahkan sedikit manipulasi ke 90.000 baru benar diangkat seperti ini. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan kita gitu ya, apakah bakalan terjadi skenario seperti itu. Makanya kenapa gue bahas ya, kalian juga harus siap-siap gitu ya, apapun yang terjadi teman-teman. Cuman ya congrats buat yang udah sempat lihat analisa kita di video yang lalu, di mana ya kalian bisa beli Bitcoin di 94.000 ini ya. Kalau kita di sekitaran bawah-bawah sini, kalau misalnya kalian ada dengerin dan kalian ada beli ya udah oke gitu ya, karena saat ini Bitcoin juga udah mulai rebound kembali gitu ya. Even Bitcoin ke 90k ya, area 94 ini ya menurut gua nggak mahal-mahal banget. Ibaratnya itu ya menurut gue area tengah-tengah gitu ya. Let's say teman-teman, let's say mungkin worst case scenario mungkin ada satu kali flash dump lagi yang terjadi pada Bitcoin kurang lebih seperti ini gitu ya. Bitcoin misalkan ke 90k ya, 94 ini nggak beda-beda jauh sama 90.000 gitu ya. 94 ini menurut gue tengah-tengah gitu ya. Jadi nggak di sekitaran saat ini sih, clearly ada di resisten gitu ya. Kalau misalnya kalian mau beli di resisten ya itu sih sebenarnya terserah kalian aja. Cuman ya kalau kita udah dari 94 kemarin, itu udah cukup oke untuk membeli Bitcoin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu ya, bahkan jika terjadi skenario terburuk sekalipun untuk Bitcoin ya, kalau kita itu masih di tengah-tengah lah teman-teman. Kita nggak nyuruh beli di 98, kita nggak nyuruh beli di 90 teman-teman. Jadi nggak di sini, tetapi nggak di sini juga, tetapi ya di tengah-tengah. Jadi sebenarnya aman-aman aja teman-teman. Udah cukup oke lah sebenarnya gitu ya. Cuman ya saat ini kita hanya bakalan lihat, ini adalah momentum terakhir menurut gue antara terjadi malam ini. Apakah Bitcoin bakalan breakout malam ini teman-teman? Kalau in case Bitcoin bakalan breakout, maka skenario yang ini bakalan terjadi pada Bitcoin, di mana ya 93,5 kemarin itu menjadi possible bottom. Kita break teman-teman, and then retest area resisten dari downtrend channel ini sebagai support, and then continuation Bitcoin ke 100k, lanjut bull run lagi di bulan Maret ya ke new all time high lagi. Nah itu yang akan menjadi penentuan kita teman-teman di malam hari ini pada Bitcoin. Kalau menurut gue likelihoodnya kayak gimana teman-teman ya? Ini kita udah sekitar 3 kali sampai 4 kali testing resisten ini teman-teman. Menurut gue ya ada aja, atau bisa jadi teman-teman di jangka pendeknya mungkin kali ini kita bakalan confirm break it teman-teman ya, di malam ini atau besok teman-teman ya. Mungkin kita bakalan confirm break it, retest this as a support, and then kita lanjut naik ke level 100.000 lebih teman-teman ya. Karena menurut gua teman di sini ya, double bottom ini tuh udah lunas ya. Ini garisnya gue bedain aja. Nah kalian bisa lihat double bottom ini menurut gua udah lunas. Bahkan kalau kita tarik dari Fibonacci teman di sini ya, ini udah ketemu di 786. Ini benar Fibonacci terendahnya pada Bitcoin ya. Jadi dari bawah ke atas udah hit area 786 atau sekitar 93.900. Di sekitar 94.000 kalau yang udah kita lakukan dari 2 minggu yang lalu. Kenapa? Gue bilang ya possibly ya mungkin
higher likely temennya probabilitas lebih besarnya adalah Bitcoin bakalan break dari area ini and then continue ke atas gitu ya. Ya kita bakalan lihat lah temennya, kemungkinan malam ini market akan bergerak lagi karena so far sih kita udah dapat pertanda-pertanda positif temennya dari pasar global. Contohnya aja teman, misal kita cek dari SPX sekarang ada di new all time high gitu ya. Jadi pasar saham secara global ya, US stocks dan lain-lain, ini indeks ya teman ya. Jadi bahkan saat ini udah ada di daerah all time high teman ya, udah di sekitar 6100 buat S&P sendiri. Nah kalian lihat ya, di minggu ini aja kita bahkan udah nyetak new ATH dari weekly-nya sendiri ya. Kalian lihat so far masih bullish banget untuk indeks SPX. Makanya kenapa gue bilang temennya higher likely atau kemungkinan yang lebih besar ya Bitcoin harusnya kita bakalan break dari downtrend channel ini entah hari ini atau besok. Cuman ini nggak bakalan lama lagi menurut gue gitu ya. Kalaupun memang terjadi skenario yang berkebalikan ya, mungkin dikasih diskon lagi ya, manfaatin gitu ya diskon terakhirnya ini. Ini gue nggak tahu apakah ini bakalan happen atau tidak teman. Cuman in the mid to long term ya, menurut gue ini bakalan break ya. Kita bakalan break dari downtrend channel ini dan menuju ke new all time high teman ya. New all time high untuk Bitcoin berarti di atas level 110.000, yang dimana Bitcoin akan break dari resisten selama 7 tahun ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2025 ini, possibly temennya di bulan Maretnya kita bakalan menuju new all time high dan break dari trendline resistance ini pada Bitcoin gitu ya. Itu adalah prediksi untuk long term gue pada Bitcoin. Kita akan lihat bagaimana ini bakalan play out temennya. Kalau menurut kalian kayak gimana? Apakah menurut kalian bakalan ada terjadi sekali fresh crash lagi, atau dari sini kita bakalan break ke atas? Mungkin kalian bisa coba komentar gitu di kolom komentar di bawah. Gue hanya ngasih sudut pandang pribadi gue. Terakhir gue ada kasih analisa untuk potensial double bottom dan ini udah terjadi. Kita akan lihat nextnya apakah dari double bottom ini, bahkan dari Fibonacci ini termennya 786 ini bisa bakalan kuat ngangkat Bitcoin ke atas atau enggak gitu ya. Kalau prediksi gue sih, menurut gue sih kali ini kita bakalan break ke atas dan mark di level 94k ini as a bottom, dan dari sini kita bisa rally ke atas menjelang bulan Maretnya teman. Itu aja teman-teman kalau menurut gue. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.